Perkenalkan, kami dari kelompok 1, diskusi kelompok mata kuliah Pancasila 51, kelas Biologi B. Di sini kami akan memaparkan materi kami, yaitu hakikat sila pertama dan sila kedua Pancasila terhadap toleransi antar umat beragama di Indonesia. Di sini nantinya kita akan secara bergantian memaparkan materi-materi kami. Inilah pemaparan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Saya akan memaparkan pengertian toleransi. Toleransi secara bahasa berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerare, yang berarti sabar dan menahan diri. Toleransi juga dapat diartikan sebagai suatu sikap saling menghargai dan saling menghormati, baik antar individu maupun antar kelompok, baik itu dalam lingkup masyarakat maupun dalam lingkup lainnya. Bangsa Indonesia yang kita kenal sebagai bangsa majemuk yang ditandai dengan banyaknya etnis, suku, agama, bahasa, dan adat istiadat. Mengenai agama, negara Indonesia bukanlah negara teokrasi, melainkan secara konstitusional negara memberikan kebebasan dan kewajiban kepada setiap warganya untuk menganut satu agama dari agama-agama yang telah diakui eksistensinya sebagaimana yang tercantum dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hal ini pula sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mana negara menyamakan kedudukan setiap warga negara untuk memilih agama mereka masing-masing. Nama saya Nurani Mileh. Selanjutnya, saya akan membawakan materi tentang prinsip salah satu Pancasila terhadap toleransi, yakni toleransi antara umat beragama. Di dalam sila pertama, Pancasila memiliki prinsip terhadap toleransi antara umat beragama, yakni yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk dan penganutnya berdasarkan kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina sebuah kerukunan hidup. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Dan yang keempat, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Di mana agama ini merupakan hak asasi yang paling dasar di antara hak-hak asasi yang lainnya, karena agama itu bersumber langsung dari Tuhan. Untuk itu, perlu ditumbuhkan sikap toleransi di dalam diri setiap warga negara Indonesia agar mengetahui betapa pentingnya sikap ini. Salah satu cara melakukannya adalah dengan melakukan pembinaan tentang toleransi antara umat beragama ini sejak dini, supaya generasi yang muda mampu menanamkan nilai-nilai toleransi itu sendiri sejak dini pula. Makna sebenarnya dari sila ketuhanan yang Maha Esa adalah bahwa segala aspek penyelenggaraan hidup bernegara harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Femi Aronlaya. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai konsep sila pertama dan sila kedua Pancasila terkait toleransi antar umat beragama. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pada bagian ini mencerminkan bahwa bangsa Indonesia sesungguhnya merupakan bangsa yang dipenuhi dengan nilai-nilai toleransi. Dan pada penyebutan kalimat Tuhan Yang Maha Esa dapat mengembangkan sikap saling menghormati, bekerja sama antar pemeluk, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama, serta tidak memaksa suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Selanjutnya yang kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada bagian ini menyamakan bahwa kedudukan semua masyarakat dalam kepercayaan mereka sendiri dan manusia juga harus diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat mereka masing-masing.
Sebagai umat beragama, kita harus saling menghargai agama yang memiliki pandangan perbedaan keyakinan, kepercayaan, termasuk pula dalam perbedaan agama, ras, dan budaya dengan diri sendiri. Dan toleransi ini diharapkan agar terwujud ketenangan, keaktifan, serta ketertiban dalam menjalankan ibadah menurut agama yang diyakini. Saya Elvina Dintelis Nusa. Saya akan memaparkan tentang realita sikap toleransi antar umat beragama yang ada di Indonesia sesuai dengan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Hubungan antar umat beragama didasarkan pada prinsip persaudaraan yang baik, bekerja sama untuk menghadapi musuh, dan membela golongan yang menderita atau golongan yang tertindas. Kita seluruh warga negara Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama dalam memajukan bangsa. Tapi pembangunan tersebut tidak akan tercapai secara optimal apabila tidak ada langkah maju yang sama antar elemen bangsa, termasuk di dalamnya adalah umat beragama. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang serba majemuk ini, berbagai perbedaan yang ada seperti dalam suku, agama, ras, atau antar golongan merupakan realita yang harus didayagunakan untuk memajukan negara dan bangsa Indonesia menuju cita-cita yang diinginkan, yaitu masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di era modern sekarang ini, tingkat kesadaran masyarakat Indonesia terhadap nilai toleransi antar umat beragama sudah mulai menurun. Mereka sepertinya tidak lagi menghargai akan adanya perbedaan agama yang ada di Indonesia. Ditunjukkan dengan mereka melakukan tindakan-tindakan kekerasan seperti perusakan terhadap tempat-tempat ibadah atau tempat-tempat suci umat agama lain, serta mengutarakan ujaran kebencian, menghina, memfitnah, serta mengancam umat agama lain. Ada juga dalam hal pilih kasih, di mana ketika terjadi konflik atau permasalahan, mereka hanya memihak dan membenarkan yang seagama saja, dan yang tidak seagama, ya mereka salahkan. Hal-hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap sila-sila Pancasila. Oke, saya Tasya Aziza. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang akibat dari sikap tidak toleransi. Intoleran adalah sikap di mana seseorang menjadi lebih egois dan tidak mau mendengarkan pendapat dari orang lain, di mana dia hanya mementingkan kepentingan pribadinya dibanding dengan kepentingan bersama. Padahal manusia itu adalah makhluk sosial yang pastinya akan memerlukan bantuan orang lain dalam hidupnya. Di dalam kehidupan bermasyarakat perlu diterapkan sikap toleransi agar kehidupan berjalan dengan baik dan harmonis. Jika kita tidak menerapkan sikap toleransi, maka banyak hal yang bisa terjadi atau banyak akibat buruk yang dapat terjadi. Misalnya akan ada rasa saling curiga, mengancam integrasi bangsa, bahkan dapat terjadi perang saudara seperti perang saudara yang terjadi di Papua dan Sigis, Sulawesi Tengah, memunculkan sifat individualisme dan menurunkan sifat nasionalisme kita, dan juga akan adanya nanti paham etnosentrisme. Sikap etnosentrisme adalah sikap di mana ia menganggap bahwa cara hidup bangsanya itu adalah cara hidup yang paling baik. Itu tidak boleh diterapkan. Sikap itu tidak bisa kita terapkan karena sikap atau paham etnosentrisme adalah menganggap cara hidup bangsa lain itu adalah rendah, jadi sehingga itu dapat menimbulkan konflik SARA, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Di zaman sekarang masih banyak terjadi kasus-kasus konflik antar umat agama di Indonesia. Hal tersebut bisa saja menjadi pemicu terpecah belahnya negara ini. Oleh karena itu, kita harus bisa mencari sebuah solusi, di mana solusi ini nantinya akan mencegah konflik-konflik tersebut terjadi lagi.
Salah satu contoh solusi yang bisa kita lakukan yaitu mengajak seluruh elemen masyarakat, baik itu pejabat, tokoh agama, PNS, tenaga pendidik maupun pelajar, untuk meningkatkan sikap toleransi antar umat beragama di Indonesia. Tetapi sebelum mengajak elemen masyarakat tersebut, kita harus memulai dari diri kita sendiri. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memulai dari diri kita sendiri. Salah satunya yakni menanamkan sikap menghargai dan menghormati agama lain. Contohnya, jika agama lain sedang beribadah, kita harus menghormati dan menghargainya. Jangan sampai kita mengganggu ibadah mereka. Selanjutnya, menanamkan sikap Bhinneka Tunggal Ika, di mana arti dari semboyan negara kita itu yaitu berbeda-beda tetap satu. Perbedaan tidak lantas membuat kita terpecah belah. Jadi, perbedaan tersebut harus memperkuat kita agar selalu menjadi tali silaturahmi walaupun kita memiliki keyakinan yang berbeda. Dan yang selanjutnya yaitu bijak dalam bermedia sosial. Mengapa demikian? Karena di media sosial lah banyak berita-berita hoax yang bisa saja menyinggung suatu kelompok agama yang menyebabkan konflik. Jadi, berbijaklah dalam bermedia sosial. Saringlah sebuah berita-berita sebelum menyebarkannya. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia harus selalu menanamkan sikap toleransi antar umat beragama di Indonesia. Tingkatkanlah mulai dari diri kita sendiri, sadarilah dari diri kita sendiri. Itulah pemaparan dari kelompok kami, yaitu kelompok 1, tentang hakikat sila pertama dan sila kedua Pancasila terhadap toleransi antar umat beragama di Indonesia. Harapan kami, semoga masyarakat Indonesia bisa meningkatkan sikap toleransi mereka terhadap umat beragama di Indonesia, agar bisa memajukan negara ini. Semoga kasus-kasus konflik antar umat beragama Indonesia tidak terjadi lagi. Semoga kita selalu aman, damai, dan sejahtera tanpa adanya konflik-konflik tersebut. Jadikanlah perbedaan tersebut sebagai tameng untuk selalu saling menjaga, agar negara ini tetap sejahtera, tetap damai, tanpa adanya konflik antar umat beragama. Terima kasih.